Pernahkah kalian melihat garis-garis di jalan saat berlalu lintas atau saat mengendarai kendaraan? Ada yang berwarna putih maupun warna kuning, ada yang melintang ataupun membujur, dan masih banyak lagi. Garis-garis tersebut disebut dengan marka jalan. Tapi penasaran gak sih sahabat lantas mengenai ukuran khusus masing-masing garis di marka jalan dan ternyata memiliki ketentuan yang khusus loh? Daripada lama-lama, yuk kita simak beberapa penjelasan selanjutnya. Ingat terus dan dipahami. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Ade Cynthia di program Polistory. Selain membahas Local Heroes Polisi Lalu Lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Seperti yang kita tahu, marka jalan adalah tanda berupa garis simbol atau tulisan yang dicat. Biasanya dapat ditemukan di permukaan jalan raya. Marka jalan harus dipahami oleh setiap pengguna jalan. Mengapa? Dikarenakan marka jalan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan, memisahkan jalur yang berbeda, menjaga kelancaran lalu lintas, menunjukkan area khusus seperti zebra cross, memberikan informasi seperti arah maupun tanda khusus. Tapi tahu nggak sih sahabat lantas, ternyata penempatan marka jalan itu tidak bisa asal-asalan loh. Ada aturan umum yang harus diperhatikan dulu. Misalnya, permukaan markanya harus kuat dan aman, jadi nggak bikin jalan jadi bahaya. Penempatannya juga harus dipikirkan matang-matang agar bisa dibantu meningkatkan keselamatan di jalan. Marka jalan juga harus gampang dimengerti sama pengendara, apalagi pas malam hari. Markanya harus bisa mantulin cahaya lampu agar tetap kelihatan jelas. Permukaannya juga nggak boleh licin atau terlalu menonjol, maksimal cuma 6 mm dari aspal. Terus sebelum pasang marka harus dicek dulu nih kondisi jalannya bagus atau enggak. Kita lebih sering melihat marka jalan yang berwarna putih, tetapi marka juga ada loh yang berwarna kuning seperti marka larangan parkir, dikhususkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warna kuning berupa garis utuh pada bingkai jalan menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut. Yang kedua, marka membujur berwarna kuning berupa garis putus-putus pada bingkai jalan dinyatakan dilarang parkir pada daerah tersebut. Ketiga, marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut. Ternyata marka jalan itu nggak asal garis putih atau kuning di aspal loh. Ada aturannya, ukurannya juga berbeda-beda tergantung jenis jalan dan kecepatan kendaraan. Misalnya, untuk kendaraan dengan kecepatan di atas 60 km per jam, ukuran garis bisa lebih panjang dan huruf-huruf tulisannya lebih besar. Selanjutnya, ada marka membujur, melintang, serong, lambang, hingga marka tulisan yang semuanya punya ukuran presisi, bahkan garis tepi aja diatur panjang dan lebarnya loh. Nah, marka panah juga ada hitungannya, mulai dari jumlah minimal sampai jarak antar panah, biar pemudi bisa paham arah laju kendaraan dari jauh. Yang menarik, marka juga dipakai buat penyeberangan sepeda dan rel kereta api di dekat rel. Penyeberangan sepeda dengan ukuran tertentu, bahkan celah antar bentuknya harus sama panjang dengan sisinya. Semua ini tujuannya biar lalu lintas lebih tertib dan aman. Jadi lain kali kamu lihat garis di jalan, tahu kan sekarang kalau itu semua hasil perhitungan matang-matang, bukan sekedar cat putih doang. Tapi penasaran gak sih sama cat marka jalan yang sering digunakan di Indonesia? Ternyata dibagi berdasarkan metode aplikasi dan bahan dasarnya. 1. Thermoplastic paint, paling umum untuk marka permanen di jalan utama. Dapat ditambahkan glass beads atau efek memantulkan cahaya di malam hari. Contoh penggunaan, garis pemisah lajur, zebra cross, marka stop, dan marka panah arah. Yang kedua, cold plastic atau CAP. Pengaplikasiannya dioles atau disemprot. Kelebihannya tahan lama hingga 8 tahun di lalu lintas ringan. Daya rekat sangat kuat. Kekurangannya, harga lebih mahal dibanding termoplastik. Contoh penggunaan, marka area rawan, persimpangan, simbol di jalan tol. Yang ketiga, cat solvent base. Kelebihannya adalah murah, cepat kering, cocok untuk marka sementara. Kekurangannya, umur pakai pendek, 6 hingga 12 bulan, ketahanan aus rendah. Contoh penggunaan, marka proyek dan marka sementara di area konstruksi. Yang keempat, cat water base.
ramah lingkungan menggunakan air sebagai pelarut. Kelebihannya, rendah VOC atau emisi zat berbahaya dan mudah dibersihkan. Kekurangannya, daya tahan lebih rendah dibanding termoplastik atau CEP. Contoh penggunaannya, marka di area perumahan dan lapangan parkir. Sahabat lalu lintas sudah paham mengenai marka jalan mulai dari fungsi hingga perbedaan ukuran dan garis marka jalan? Ternyata jenis-jenis marka jalan sebanyak itu dan proses pembuatan marka jalan harus ada tahapannya dan tidak secara sembarangan. Terima kasih sahabat lantas sudah mau menonton. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang bikin penasaran dan layak dibahas, langsung tulis di kolom komentar ya. Untuk kamu yang belum follow media sosial Korlantas Polri, yuk follow sekarang dan pantau terus informasi lalu lintas terkini di website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Ade Cynthia pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.